Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul kulla hasanin syi'ta sahlan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya. Pagi ini kita membahas tentang hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan beberapa hal dalam bab fikih. Ini pada sepi kayaknya habis nonton debat. Padahal debat cuma sampai jam berapa? Debat cawapres. Kalau tidak salah kemarin itu terakhir sampai 1167. Ini masih di dalam bab jihad ya. Konteksnya masih dalam bab jihad yang sebetulnya di Indonesia mungkin hadis-hadis ini belum berlaku ya, karena bukan negara perang. Tapi ini berlaku dalam kondisi di negara-negara perang ya, kayak Palestina, atau mungkin berbicara tentang konteks dulu ketika Islam mulai datang, kemudian banyak terjadi peperangan. Tapi hadis ini berlaku juga kalau misalnya peristiwa-peristiwa itu terjadi di negeri kita. Ini hadis-hadis tentang jihad, karena hadis itu selama itu sahih ataupun Quran, tidak ada ruang istihad di dalamnya ketika dalil ada. Jadi hadis-hadis ini tetap berlaku walaupun konteksnya sekarang mungkin tidak terjadi perang dalam artian mengangkat senjata. Hadis yang sekarang kita bahas ini hadis nomor 1168. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'din bil jihad. Faqala ahayyu walidaka? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, ada seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin ikut berjihad. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Yang menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau begitu berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini hadis yang menjelaskan pertama tentang kondisi keluarga. Jadi kalau ada orang tua dan orang tua itu sudah sepuh, sementara anaknya hanya satu-satunya dia, pilihannya dua, antara perang jihad atau mengurus orang tua. Maka mengurus orang tua itu lebih diutamakan daripada jihad di jalan Allah. Ini berarti ada langkah prioritas yang harus diambil. Karena kalau jihad perang di medan perang itu semua orang bisa melakukan selain dia. Tapi kan ngurus orang tua itu kan hanya dia, hanya anaknya itu. Maka lebih diutamakan untuk membantu orang tua. Artinya birrul walidain dalam kondisi seperti itu lebih diutamakan. Bahkan dalam kondisi orang tua sehat pun ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan supaya anak mau jihad harus ada izin dari orang tua. Ada hadis riwayat Muslim kalau tidak salah. Jadi ada orang yang mau jihad, kemudian sudah sampai di barisan kaum muslimin, ditanya sama Rasul, sudah izin orang tua belum? Belum. Pulang dan minta izinlah kepada orang tua. Jadi perintah untuk izin kepada orang tua sebelum berperang itu ada hadisnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang memiliki anak, orang tua memiliki anak, terutama izinnya kepada ini anak laki-laki ya, izin kepada ibunya.
dan juga tentunya kepada bapaknya. Ini kaitannya dengan ibu. Kemarin hari ibu ya. Seharusnya hari ibu itu tiap hari, bukan hanya tanggal 22 ya. 22. Seperti hari ayah. Kapan hari ayah? Ya, hari ayah kan? Ada bulan Oktober untuk November. Ya terusnya itu kan apa ya, kesannya itu bakti kepada orang tua hanya tanggal itu saja, harusnya kan tiap hari ibu dan hari ayah. Dan ini hadis Nabi SAW, jadi menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua pahalanya tidak kalah dengan berjihad di jalan Allah, terkhusus ketika orang tua sudah sepuh dan tidak ada yang mengurus kecuali kita. Bahkan kan sandingannya dengan jihad. Kalau jihad itu kan apa ya, amal soleh yang paling besar pahalanya itu kan jihad di jalan Allah. Tapi kalau konteksnya tanda petik dihadap-hadapkan dengan berbakti kepada orang tua, ini justru malah perintah untuk berbakti kepada orang tua lebih diutamakan ketika tidak ada yang ngurus orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa din. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah tetapi jihad dan niat. Kan kejayaan umat Islam itu dulu ditandai dengan Rasulullah balik ke Mekah. Kemudian ketika di Mekah terjadi yang namanya Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Ketika itu banyak orang yang masuk Islam. Surat apa? Idza jaa nasrullah an-nasr. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika itu kalian melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Kan ketika Futuh Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan itu punya istri namanya Ummu Sufyan, bukan Hindun binti Utbah, yang kemudian dua-duanya masuk Islam. Abu Sufyan begitu benci kepada Rasul, Hindun juga begitu benci kepada Rasul, tapi ketika Futuh Mekah keduanya masuk Islam. Hindun itu kan yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah ketika perang Uhud. Ini dulu pernah kita bahas. Walaupun Wahsy sudah masuk Islam, Rasul itu kan enggan untuk bertemu dengan Wahsy. Kenapa Rasul tidak mau ketemu? Karena khawatir ada rasa kesal muncul ketika ketemu dengan Wahsy, yang mana Wahsy ini eksekutor pembunuhan Hamzah. Artinya dibalik keistimewaan Rasul itu manusia biasa, rasa kecewa ada, rasa kesel ada. Sama dengan yang kemarin kita bahas tentang tafsir Quran surat sosok Nabi yang begitu sabar, Ayub alaihissalam, diuji oleh Allah sakit dan Allah karuniakan kesabaran yang besar, tapi kan sifat manusiawinya ada kesal kepada istrinya kan, karena istrinya meninggalkan beliau ketika beliau sakit, bahkan bersumpah akan memukul istrinya kalau Allah berikan kesembuhan. Ternyata Allah berikan kesembuhan, istrinya datang, sumpah itu harus dilaksanakan karena sumpah, tapi sumpahnya itu sifatnya umum, saya akan pukul kamu. Bagaimana cara pukulnya tidak dijelaskan dalam sumpahnya. Makanya kan Allah perintahkan supaya Ayub untuk mengambil rumput, kemudian rumput itu ditempelkan ke badannya, dan Allah perintahkan Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya memukul istrinya, tapi dengan memukul perantara ini, si rumput ini. Jadi sumpah terlaksana tapi tidak sakit. Jadi Allah pun sayang kepada istrinya Nabi Ayub. Nah, Wahsy masuk Islam, kemudian ketika Futuh Mekah, Abu Sufyan masuk Islam, Hindun binti Utbah juga masuk Islam. Nah, ketika Futuh Mekah itu pertanda Islam itu menang. Islam itu mulai menguasai, walaupun setelah Futuh Mekah gangguan orang Yahudi terjadi lagi. Makanya kemudian muncul pasukan terakhir Rasulullah, atau pasukan yang dirancang oleh Rasulullah yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan sahabat Nabi tapi junior,
ya, yang kemudian diangkat menjadi anak angkat Rasulullah. Kemudian Harisahnya diganti menjadi Muhammad. Kemudian turun Quran surat Al-Ahzab yang larangan untuk merubah bin. Nah, Zaid bin Harisah ini punya anak namanya Usama. Usama itu pasukan terakhir yang dipersiapkan Rasulullah untuk menyerang kembali orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi masih terus mengganggu umat Islam. Tapi ketika pasukan belum sampai kepada area peperangan, Rasulullah sakit, sehingga pasukan itu kembali karena memiliki prediksi dugaan Rasulullah tidak lama lagi meninggal, dan betul Rasulullah meninggal. Pasukan terakhir yang tidak pernah disampaikan, yang tidak pernah terjadi perang dengan pasukan tersebut. Dan ketika Usama itu menjadi dipilih oleh Rasul, itu kan banyak yang protes ya, karena usianya yang masih sangat belia, masih usia belasan tahun. Sementara pasukannya itu ada Abu Bakar, ada siapa, Umar, ada Utsman, sahabat-sahabat Nabi yang senior. Nah, dulu ketika hijrah Rasulullah ke Habasyah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan kondisinya terdesak ya. Kondisinya terdesak dan kondisinya tidak ada peluang lagi untuk hidup dengan agamanya. Makanya Allah perintahkan, Allah memberikan izin kepada Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah. Karena pasukannya kecil, nyaris hampir tidak ada ruang lagi untuk melaksanakan ibadah. Solusinya satu, yaitu hijrah. Tapi setelah Futuh Mekah, Islam sudah kuat, maka muncullah hadis ini, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Yang ada itu adalah jihad, perang yang ada itu. Makanya kayak sekarang ya di Palestina itu, kenapa secara hitung-hitungan kan wilayah lokal Palestina aja itu plus Israel ya, itu kan senjatanya bertolak belakang ya, antara Israel dengan Palestina. Tapi mufti-mufti Palestina itu, kenapa mereka memfatwakan untuk tetap bertahan di Palestina melawan Israel? Di antara dalil yang digunakan itu adalah ini, tidak ada hijrah, tidak boleh meninggalkan bumi Palestina. Apalagi sudah jelas bahwasanya Israel itu datang menjajah. Yang awalnya itu adalah tanah Palestina. Nah, ada orang yang bertanya kepada seorang ulama Saudi. Ulama Saudi namanya Syekh Al-Sheikh, yang menceritakan tentang kondisi Palestina, tapi menceritakannya tidak utuh, sehingga fatwanya pun dianggap tanda petik keliru oleh ulama yang lain. Jadi menceritakan kondisi Palestina itu seperti kondisi Rasulullah ketika di Mekah dulu, hampir tidak ada ruang atau nyaris tidak ada ruang untuk menjalankan agamanya. Maka keluarlah fatwa dari Syekh Al-Sheikh ini supaya rakyat Palestina itu meninggalkan Palestina, biarkanlah tanah Palestina itu diserahkan kepada Israel, seperti dulu Rasulullah hijrah ke Madinah dan menyerahkan Mekah kepada bangsa-bangsa Quraisy ketika itu. Tapi kan ini kalau fatwa itu dijalankan, itu kan bahaya. Nanti Palestina kosong, Israel kemudian itu dikuasai oleh Israel, pindah ke Jordan misalnya. Kan lama-lama Israel juga bertingkah lagi, malah menguasai Jordan. Jordan dengan Israel pasti kekuatan senjatanya jauh lebih kuat Israel. Nanti keluar fatwa itu lagi, pergi meninggalkan Jordan. Akhirnya Israel menjadi lebih luas. Dan mungkin Pak Haji aja lebih tahu ya kondisi Palestina. Saya belum pernah ke sana. Dan kemarin siapa Hussein itu yang kacamata yang tinggal di Palestina itu. Si Al-Hussein itu ketika mengeluarkan fatwa itu, kata beliau itu tidak bisa disalahkan. Karena fatwa itu keluar berdasarkan pertanyaan. Cuma masalahnya yang nanya yang salah gitu. Yang nanyanya itu yang salah karena menyamakan kondisi Palestina seakan-akan nyaris tidak ada ruang ibadah lagi seperti dulu ketika di Mekah. Padahal ruang itu masih ada. Terlebih ada hadis ini, sehingga rakyat Palestina tetap harus bertahan di sana, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan agamanya mereka. Ini mengenai tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah, yang ada itu adalah jihad dan itu kan seperti di Indonesia dulu ya, Belanda datang mau menjajah, tidak boleh bangsa Indonesia ketika itu hijrah, yang ada harus mempertahankan Indonesia. Dan yang membela Indonesia itu kebanyakan kan para ulama ketika
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tentang jihad. Itu kita langsung loncat ke 1224 ya. Karena yang setelah itu mirip-mirip dengan yang hadis nomor 1168 dan 1171. Ini bab Ta'am. Sekarang sudah masuk ke kitab Ta'am. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhinabin min as-sibai fa'akluhu haram. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring haram dimakan. Jadi binatang buas yang bergigi taring, sebetulnya poinnya bukan binatang buasnya, tapi gigi taringnya. Karena ada hadis lain yang mengatakan kullu dhinabin haram. Tidak ada kata buasnya, tapi yang bertaring itu haram. Dan makanya kita tidak boleh makan sesama manusia karena manusia punya taring. Kucing itu haram, berarti anjing itu haram, harimau, singa, buaya itu haram. Itu binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi karena punya taring. Ular bertaring ya? Iya, ular bertaring itu haram. Itu semua binatang yang bertaring itu haram dan kotorannya otomatis najis. Binatang yang haram dimakan kotorannya pasti najis. Tapi binatang yang boleh dimakan kotorannya tidak najis. Sapi, kambing itu tidak najis, unta tidak najis. Makanya kalau misalnya jadi panitia kurban pakai training, kotor ya, kena darah, kena kotoran. Ini tidak berbicara bersih kotornya ya, tapi berbicara suci atau najisnya. Kemudian sholat pakai itu karena tidak ada pakaian lagi, itu sholat sah, walaupun kotor. Karena kan kalau kotor belum tentu najis. Kalau kotor itu kan belum najis, itu tidak najis. Apa dalilnya? Yang pertama, Rasulullah itu pernah sholat di kandang kambing. Kan imajinasi kita kan tumbuh ketika Rasulullah sholat di kandang kambing, berarti kotor ya. Rasulullah di situ. Makanya Imam Sonani menjelaskan dalilnya itu adalah kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis itu Rasul sholat di kandang kambing. Yang kedua, ini hadis yang sering kita bahas ya. Rasulullah itu memberikan saran kepada orang yang sakit perut supaya minum air kencing unta. Kalau najis tidak mungkin Rasul menyuruh orang ini untuk meminum air kencing unta. Bahkan kalau Imam Bukhari itu menjelaskan sakit perutnya itu sakit mah. Jadi kalau sakit mah di antara obatnya itu adalah air kencing unta. Makanya bapak yang punya mah coba minum dulu air kencing unta. 5 menit tidak ada reaksi negatif baru saya minum. Syekh bin Baz rahimahullah, mufti Saudi, itu dalam kumpulan fatwanya saya baca dan kata beliau, dan saya sampai hari ini saya rutin setiap minggu minum air kencing unta dan perutnya sehat, kata beliau. Itu kan tidak najis, tapi kalau saya melihat sih itu kan di satu sisi itu hadis Rasul, dan Rasul ketika bersabda itu pasti wajib. Tapi di sisi lain juga ini kan yang sifatnya duniawi, bukan berarti harus minum air kencing unta ketika sakit mah. Kalau ada proma, minum proma. Dalam kondisi ini mengenai kullu dhinabin haram. Tapi kalau hewan yang bertaring itu kotorannya najis. Kalau yang tidak bertaring, kalau yang boleh dimakan itu berarti kotorannya tidak najis. Nah, ini ada kaidah yang sering kita bahas juga sebagai pengingat. Sesuatu yang haram belum tentu najis. Sesuatu yang haram dikonsumsi belum tentu najis. Arak, alkohol itu kan haram ya, tapi dia tidak najis. Selama tidak ada unsur najis kotoran hewan, dia tidak najis. Makanya kayak parfum mengandung alkohol, disemprot ke baju, dipakai sholat, boleh tidak? Boleh. Karena dia hanya haram, tidak najis. Kecuali kalau disemprotnya ke mulut, itu kasusnya beda lagi. Nah, setiap yang haram itu belum tentu najis. Rasul itu gamisnya kena arak,
tapi kemudian Rasul sholat dengan gamis tersebut. Hadis Abu Daud. Artinya kan tidak najis ya. Tapi sesuatu yang najis pasti haram dikonsumsi. Jadi kalau yang haram belum tentu najis, tapi yang najis pasti haram. Kotoran manusia itu najis, maka haram dikonsumsi. Kotoran kotoran binatang yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Ini hadis Rasulullah. Jadi kullu dinabin minas sibai fa'akaluhu haram. Setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring haram untuk dimakan. Kemudian hadis selanjutnya wa akhrajahu min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila fi nahyi wazada wa kullu dhinbin min at-tayr. Muslim juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz melarang dan ditambah dan setiap burung yang mempunyai kaki penerekam atau cakar. Kalau tadi binatang darat yang bertaring itu haram, tapi kalau binatang yang terbang itu yang memiliki cakar yang tajam, burung elang itu haram. Jadi ada beberapa binatang yang haram untuk berkonsumsi dari binatang darat dan binatang darat. Tapi kalau semua yang di laut itu hukumnya adalah halal kecuali kapal selam. Muncul pembahasan begini, kan ada hadis Nabi ya tentang air laut. Beliau mengatakan airnya suci, wahillu maitatu, dan bangkainya halal. Nah, apa definisi bangkainya halal di sini? Itu ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan maksud bangkainya haram itu adalah ketika hewan itu memang hewan air, hewan laut, kayak anjing laut, ikan-ikannya, kemudian mati, ya itu bangkainya juga halal. Tapi Imam Sonadi ngasih pendapat yang menurut saya agak tanda petik agak aneh. Sebetulnya bukan hanya binatang laut, tapi binatang atau makhluk darat pun kalau matinya itu di air, di laut, itu menjadi halal. Misalnya naik pesawat atau bukan naik pesawat, membawa binatang darat, anjing misalnya ya, ke kapal laut. Terus kapalnya tenggelam, kan anjingnya mati. Karena matinya di laut, maka dia menjadi halal. Itu ketemu dia. Tapi saya jadi tergelitik ini dalam pendapat beliau. Kalau memang seperti itu, berarti manusia pun yang tenggelam bisa menjadi halal. Ya, ketika manusia naik kapal laut, terus tenggelam, kan meninggal karena tenggelam, otomatis menjadi halal. Tapi saya seperti berpendapat dengan pendapat beliau. Saya lebih berpendapat maksud bangkainya halal itu adalah binatang yang memang itu adalah binatang laut, binatang air. Dan binatang itu, saya kemarin ngomong sama orang biologi, tidak ada binatang yang hidup di dua alam 50% atau sama 100%. Nah, ini kan suka ada yang berpendapat di antara binatang haram itu adalah yang bisa hidup di dua alam. Pertanyaannya, apakah ada binatang yang hidup di dua alam? Kalau hanya sekedar mampir dalam waktu yang agak lama itu mungkin ya, kayak kodok ya, katakan bisa di air, bisa di darat ya. Tapi sebetulnya dia itu hidup hanya di satu alam, hakikatnya itu. Kayak belut, memakan belut itu halal. Dan belut itu binatang yang hidup hanya di air. Dia tidak bisa lama hidup di darat. Nah, buaya juga dia lebih cenderung hidup di darat apa air? Buaya di darat kayaknya, di darat. Cuman kalau buaya kan jelas haram karena bertaring. Walaupun ini anekdot yang umum. Buaya itu binatang paling setia ya, selama masih di air. Udah ke darat menjadi buaya darat. Nah, ini mengenai kullu dhi mithlabin min at-tayr haram. Segala sesuatu yang memiliki taring cengkraman yang tajam itu termasuk binatang yang haram. Burung merpati halal karena ininya tidak tajam, kukunya tidak tajam. Kemudian hadis yang selanjutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala
nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humur al ahliyah wa adina fi luhumil khayl. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar melarang makan daging keledai negeri atau jinak atau piaraan dan membolehkan daging kuda. Kalau di Indonesia keledai itu kayaknya nggak ada. Kalau di Arab banyak keledai. Mirip kuda tapi badannya kecil. Itu biasanya digunakan untuk ngangkut barang. Gitu. Badannya kecil tapi suaranya sangat tidak enak didengar. Makanya kan Allah ungkapkan mengenai orang Yahudi yang Allah berikan kepada mereka kitab suci, tapi mereka malah merubahnya dan tidak mengamalkannya. Inna anqarul aswati la sautul hamir. Perkataan yang paling buruk itu adalah, atau perkataan yang paling tidak enak didengar itu adalah suaranya seperti suara keledai. Kenapa Allah ilustrasikan kepada Yahudi? Mereka banyak berteriak, banyak melakukan aksi dengan meninggalkan Taurat, dengan meninggalkan kitab Nabi Musa. Artinya hidupnya itu jauh daripada Taurat. Kama salil himari yahmilu asfara, itu kata Allah. Jadi orang Yahudi itu seperti keledai yang di pundaknya itu ada lembar-lembaran Taurat tapi tidak mau menolehnya. Itu keledai. Bahkan ada hadis Nabi kama qala Rasul yang menjelaskan perintah supaya berlindung kepada Allah ketika dekat dengan keledai. Jadi kalau dekat dengan keledai harus banyak berlindung kepada Allah. Dan ada pendapat yang mengatakan di antara hewan yang kita pegang kemudian wudhu kita batal, kalau hadis yang populer kan makan daging unta ya. Jadi kalau kita makan daging unta maka kita wajib wudhu. Ada yang mengatakan sampai wajib wudhu. Tapi ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah. Itu masalah penafsiran hadis Nabi tentang memakan daging unta, membatalkan wudhu atau sekedar perintah untuk memperbaiki wudhu saja. Tapi kalau memegang keledai, bahkan ada yang mengatakan itu wajib wudhunya otomatis batal. Itu mengenai keledai. Nah, keledai yang dipiara, ini orang-orang banyak yang memeliharanya, itu hukumnya haram untuk dimakan. Tapi kalau daging kuda itu halal. Makanya dulu di Buah Batu kan, terusan Buah Batu pas mau belok ke Cipalai ini itu kan ada sate kuda kali ya. Katanya untuk vitalitas. Tapi tetap sate yang paling enak itu tetap sate kambing. Tetap kambing baru enak. Apalagi kambing Pagino. Sate kambing yang paling enak. Dan Rasul walaupun ada unta muda, daging unta pun sebetulnya nggak begitu enak. Enak pun daging kambing. Dan bahkan nggak tahu betul atau tidak ya. Kambing itu kalau tidak ada lemaknya itu kan zero kolesterol ya. No kolesterol sebenarnya. Walaupun seringkali kambing dijadikan kambing hitam sebagai sebab kolesterol. Padahal Rasul sering makan kambing dan tidak ada riwayat yang menjelaskan Rasul itu HDL-nya naik, LDL-nya naik, LDL-nya naik. Ini mengenai kambing. Karena memang Rasul itu kenapa hidupnya sehat? Aisyah yang mengatakan Rasul itu tidak suka makan jeroan, babak, walaupun enak gitu, usus gitu, walaupun itu enak. Dan Rasul selalu menghindari yang namanya lemak. Kan makanya hidupnya kan Rasul itu sehat. Mungkin satu-satunya manusia yang sehat itu Rasul sampai akhir hayatnya. Walaupun sakit itu sakitnya sakit meriah. Rasul itu kan tidak pernah sakit kecuali dua ya, ketika kena sihir, yang kedua ketika menjelang meninggal. Itu demam hebat. Di antara faktornya itu adalah makanan, dan Rasul tidak pernah meninggalkan minum madu. Madu itu manis, yang pahit itu di madu. Kemudian hadis yang selanjutnya an Ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat ta'kulul jarad
Dan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 7 kali. Kami makan belalang. Belalang itu sibutnya, sibutnya. Ini berarti halal. Belalang itu halal berarti. Karena ini Nabi memakan. Nabi memakan belalang berarti hukumnya adalah halal. Seperti ini kadal. Dok, bahasa Arab itu dok. Kadal itu hukumnya halal. Walaupun Nabi tidak makan, tapi Nabi pernah disuguhi kadal di atas meja makannya. Nabi tidak makan, tapi Nabi diam. Dan ahli hadis sepakat ketika ada sesuatu di hadapan Rasul dan Rasul diam, berarti Rasul membolehkan. Setuju. Kan apa? Ukilatok fi ma'idati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu punya hadis itu. Jadi Rasul itu pernah duduk di meja makan beliau. Kemudian di situ ada istrinya juga. Kemudian dihidangkanlah dok di hadapan Rasul. Rasul tidak makan, tapi istrinya memakan. Aisyah memakan. Dan Rasul diam. Jadi menunjukkan berarti Rasul membolehkan Aisyah memakan dok ini, kadal ini. Makanya di Arab itu kan punten ya. Di antara obat vitalitas pria itu adalah kadal, dok Misri, kadal Mesir. Kemudian banyak dijual di Saudi, harganya jadi mahal. Padahal di Mesir harganya murah meriah. Selain hajar dirham. Itu dok Mesir. Itu halal dok itu. Kadal itu. Yang tidak boleh itu adalah ngadalin. Kalau kadal boleh, ngadalin orang tidak boleh. Kemudian hadis yang terakhir, an Anas radhiyallahu anhu fi qissatil arnab qala fadhabaha fa ba'asa akhir. Dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah kelinci, dia berkata, ia menyembelihnya dan mengirimkan pangkal pahanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menerimanya. Ini dalil boleh sate kelinci walaupun saya tidak tega memakannya karena wajahnya yang imut. Tapi boleh. Dulu almarhum adik itu di antara penyebab tidak mau makan kambing itu kan belum sampai akhir hayatnya tidak mau makan kambing karena melihat ketika menyembelihnya ketika SD. Ada kurban di Majalengka, pas beli kambing lihat kayak ada trauma melihat kambing disembelih, ya anak kecil lah sampai besarnya meninggal usia 19 tahun nggak mau makan kambing karena ingat kasihan, jadi kehewanannya tinggi gitu. Yang kedua tidak mau makan kelinci karena imutnya itu. Tapi kalau saya mungkin lebih berdarah dingin, kelinci dimakan segala dimakan. Dan daging kelinci enak, katanya obat ini, obat asma. Allah yang pasti obat lapar lah. Jadi daging kelinci itu hukumnya halal dan tidak bertarik, tidak berbiji tapi tidak bertarik. Tapi kalau marmut itu haram ya, marmut karena itu cucunya berit. Wallahu a'lam. Bapak-bapak yang Allah muliakan, ini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit meneruskan tentang jihad dan selanjutnya adalah tentang sesembelihan. Kita berdoa. Wallahu a'lam. Lagi. Mengurus orang tua juga jihad itu ya, karena Rasulullah berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, ini penafsirannya, apakah mengurus orang tua itu termasuk jihad? Apakah mengurus orang tua itu nilainya sama dengan jihad ketika orang tua masih ada? Nah, ketika orang tua sudah tidak ada, kita kan ingin tetap ada komunikasi. Apakah doa kita juga untuk orang tua termasuk jihad atau punya nilai jihad? Kemudian kita berbuat untuk orang tua, misalnya wakaf, kemudian
sodako untuk atas nama orang tua. Itu sebagai wujud dari kecintaan anak terhadap orang tua. Apakah itu juga sebagai jihad atau perbuatan yang punya nilai jihad gitu, Mas? Turun Pak. Jadi jadi gini Pak, banyak penjelasan dari Nabi itu amal solehnya berbeda, tapi pahalanya sama. Otomatis ketika pahala sama, sebetulnya secara kewajiban beda, tanda petik ya. Contohnya begini, ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, kan yang pertama kali dilakukan oleh Rasul itu kan membangun Masjid Quba. Kemudian Rasul mengatakan di antara keutamaan sholat di Masjid Quba itu adalah pahalanya sama dengan ibadah umroh gitu. Kan pahalanya sama, tapi ibadah umrohnya terlaksana belum. Dia kan ada jemaah haji dari Indonesia berangkat ke Madinah dulu, sampai di sana malas umroh, sholatnya di Masjid Quba. Pulang ke Indonesia atau umroh atau di Masjid Quba gitu. Atau seperti hadis Nabi ya, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid zikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Pahalanya sama, tapi kan haji umrohnya tidak terlaksanakan. Jangan beristihad karena sekarang haji waiting list sampai 20 tahun, akhirnya saya hajinya di masjid pakai subuh, bisalah tiap hari. Pahalanya dapat, tapi kewajiban hajinya belum. Nah, kasusnya sama dengan ini. Jadi secara hakikat berbeda antara jihad berperang dengan berbakti kepada kedua orang tua. Secara amalannya, secara jenis ibadahnya beda. Tapi dalam kondisi tertentu pahalanya bisa jadi sama walaupun ibadahnya beda. Jadi kesamaan di sini dari aspek pahalanya. Ketika di samping syariat Islam itu kan selalu memperhatikan langkah prioritas. Jihad itu bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi birrul walidain itu yang melakukannya hanya anak. Nah, dalam kondisi tertentu di mana orang tua sudah sepuh, sudah tidak bisa mengurus sendiri, ketika itu boleh jadi malah pahalanya lebih besar ngurus orang tua daripada jihad. Walaupun keduanya tetap berbeda, secara jenis ibadahnya tetap berbeda. Jadi kalau saya lihat sih maksud di sini itu adalah dari segi pahalanya dan mana langkah prioritas yang harus diambil. Nah, itu kan kalau orang tua masih hidup. Apalagi sekarang kondisi zaman tidak perang, ya pahala jihadnya itu adalah birrul walidain, karena tidak ada ruang jihad sekarang di negeri kita. Nah, sekarang itu orang tua masih hidup, orang tua sudah wafat, maka termasuk mendoakan orang tua, itu dapat pahala seperti pahala jihad, termasuk sedekah. Saya secara pribadi termasuk yang berpendapat sedekah atas nama orang tua yang sudah wafat itu dibolehkan, karena terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Pertama, hadis tentang ada seorang lelaki yang wafat ditinggal ibunya. Kemudian orang ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat. Apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Rasulullah, if'al, lakukan. Jadi ada beberapa amalan walaupun orang yang diniatkan untuk orang yang sudah wafat, terlebih itu orang tua, dan itu dibolehkan. Kayak ini utang saum. Orang tua kita sakit berkepanjangan, kemudian datang bulan Ramadan, akhirnya kan bukan sakit berkepanjangan ya, sakit tiba-tiba di bulan Ramadan. Kemudian akhirnya beliau mengqadha batal niat qadha nanti di bulan Syawal. Di bulan Syawal sembuh, tapi sebelum membayar qadha beliau meninggal.
Kan ada hadis Nabi riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, "Man mata fa'alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Siapa yang wafat dan dia meninggalkan kewajiban membayar qada, shama anhu waliyuhu, maka keluarganya lah yang mengqadhakan al-marhum. Ini sudah meninggal gitu. Tapi ada perintah Nabi ahli waris untuk mengqadhakan. Nah, ini diperkuat dengan hadis Bukhari yang lain. Seorang lelaki bilang, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal, tapi dia sebelum membayar qada, apakah aku harus membayar qada beliau?" Akhirnya Rasulullah bilang, "Bagaimana pendapatmu jika ibumu punya utang dan ketika meninggal utang itu belum dibayar? Engkau akan bayar utang ibumu tidak?" Kata laki-laki, "Ya pasti saya akan membayarnya." Kemudian kata Nabi apa? "Fadainullah haqqu wa yuqda." Hutang kepada sesama manusia saja harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah harus dibayar oleh ahli warisnya. Dan hadis-hadis ini, hadis tentang sedekah untuk orang tua yang sudah wafat, hadis tentang membayar qada bagi orang tua yang sudah wafat, ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas." Tidak bertentangan. Kan ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang wafat maka putuslah amalnya kecuali 3. Amal sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Syekh Utsaimin, ulama Saudi beliau mengatakan, kita perhatikan redaksi hadis yang barusan ini. Kata beliau, kalau seseorang wafat, putuslah amalannya bagi dia. Ya jelas putus, karena dia tidak bisa beramal lagi. Hanya 3 tadi saja yang terus mengalir. Tapi bukan berarti orang lain tidak bisa memberikan manfaat untuk dia. Itu masih bisa, kata beliau. Karena hadisnya terlampau banyak yang menjelaskan tentang kebisaan atau bisanya orang yang masih hidup memberikan manfaat kepada orang yang sudah wafat. Contohnya begini, ketika Rasulullah datang ke suatu makam, kemudian ada 2 makam yang menjadi perhatian Rasulullah. Ini hadis populer ya. Kemudian Rasulullah menancapkan kedua pelepah kurma, satu di kuburan A, satu di kuburan B. Sahabat Nabi heran, "Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu?" Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Keduanya ini sekarang sedang diazab oleh Allah di alam kubur, dan keduanya diazab bukan karena dosa besar. Yang pertama diazab karena tukang adu domba, yang satu lagi diazab karena yang la yastatiru anil baul, dia tidak bersih ketika cebok, habis pipis, dia diazab. Nah, saya menancapkan kedua pelepah kurma ini dengan harapan mudah-mudahan azabnya diringankan. Saya nggak tahu ya, mungkin ini yang menjadi cikal bakal orang kalau ke kuburan suka bawa bunga sama air, mungkin ya. Tapi Allah a'lam bishawab. Apakah ada kaitan atau tidak? Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya beliau mengatakan, ketika ditanya apakah boleh kita membaca Quran tapi diniatkan untuk pahala untuk orang tua, apa kata beliau? Kata Ibnu Qayyim, kalau pelepah kurma saja bisa memberikan manfaat untuk orang yang sudah meninggal, apa memberikan Quran? Jadi ada beberapa amalan yang memang ada penjelasan dari Nabi itu masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau tidak ada penjelasannya dari Nabi, baru itu tidak boleh. Contoh misalnya sholat, saya mau sholat sunnah, tapi niatnya untuk orang tua, itu nggak boleh, karena tidak ada dalilnya. Selama ada dalilnya, maka itu boleh. Dan ketika ada 2 hadis yang sahih, kan hadis yang apabila seorang wafat putuslah amalnya, itu kan hadis sahih. Hadis sedekah atas nama orang tua juga, ini hadis sahih. Dua-duanya hadis Bukhari, ini sama ini. Maka langkah pertama yang harus dilakukan itu bukan mentarjih, bukan memilih mana yang lebih kuat. Tapi langkah pertama itu adalah menggabungkan 2 hadis ini, kemudian menarik satu kesimpulan. Itu dalam teori ilmu hadis yang gitu.
tarjih itu memilih mana yang lebih kuat itu ketika kontradiksi ini tidak bisa disatukan. Tapi selama itu bisa disatukan, maka kita harus mengambil keduanya supaya kita tidak menegasikan salah satu dalil atau tidak mengamalkan salah satu dalil. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini pertanyaan bukan ke cawapres. Tadi menyambung tentang kewajiban kepada orang tua yang sudah wafat. Apakah kalau misalnya contoh saya kalau orang tua sudah niat mau berangkat haji gitu ya, itu belum tertunaikan. Nah, kita sebagai anak kan berarti menunaikan niat orang tua. Tapi kalau memang orang tua memang belum tidak pernah menjaharkan akan berhaji gitu ya, dan belum bayar juga gitu, apakah juga itu nanti kita misalnya saya berangkat haji untuk bapak atau untuk ibu, apakah begitu juga? Nah, ini ya, antara niat dengan azam. Apa bedanya azam dengan niatnya? Ini memang ada dua penafsiran, kebalik-kebalik. Ada yang mengatakan kalau azam itu hanya tertegah hati. Saya nanti subuh bangun sholat tahajud. Bertegak uang, tapi dia tidak mempersiapkan amunisi untuk bangun. Tidurnya tetap tengah malam, waker tidak dibunyikan, gitu kan. Pokoknya mah tertegak unggul. Nah ini itu azam. Tapi kalau niat itu ada ketegahan tapi merencanakan, mempersiapkan peralatan, itu niat. Ada yang mengatakan kebalikannya. Niat itu seperti yang pendapat tadi, kayak azam pendapat yang pertama tadi. Azam itu kebalikannya seperti niat, tapi saya lebih cenderung pendapat yang pertama. Kalau hanya baru bertegak hati itu azam. Tapi kalau niat itu, kalau dia memang sudah ada actionnya, makanya kan itu yang disebut dapat pahala. Kata hadis Nabi, siapa yang berniat amal soleh kemudian tidak terrealisasi, maka dia dapat satu pahala. Artinya dia memang bukan hanya bertegak hati, tapi sudah berniat gitu. Mau tahajud, maka tidur malamnya disegerakan. Jam 9 sudah tidur, HP dinyalakan. Kemudian ketika HP berbunyi bangun, bukan mematikan, tidur lagi gitu. Nah, tapi kemudian misalnya pas bangun sakit perut berkepanjangan, diare ya, dan akhirnya tidak sempat sholat malam. Nah, ini dapat pahala sholat malam itu seperti itu. Nah, kayak haji tadi, hadisnya sahih yang mengatakan bahwasanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah, ayahku sudah wafat dan dia sudah berniat untuk haji, apakah aku bisa membadalnya? Kata Nabi, hujjah alaihi, silahkan engkau haji atas nama orang tua. Tapi di situ kalimatnya niat, artinya memang dia sudah ada keinginan dan sudah ada aksinya, sudah daftar, tapi kemudian waktu tunggu lama, akhirnya keburu meninggal. Yang kedua, yang membadalkan harus yang sudah ibadah haji, karena tidak boleh membadalkan dilakukan oleh orang yang belum melakukan ibadah haji, karena bagaimanapun juga kewajiban itu tetap pribadi dulu. Kan beda dengan sedekah ya. Kalau sedekah atas nama orang tua, sedekah itu kan hukumnya sunnah, tapi haji itu hukumnya wajib. Maka perkara-perkara wajib harus lebih mendahulukan diri sendiri dulu. Yang ketiga, hadis itu menjelaskan badal haji itu dilakukan oleh keluarga, syukur-syukur anaknya. Nah, ini yang menjadi masalah, itu seringkali badal haji itu dijadikan bisnis gitu. Saya dulu ketika ke umroh itu ketemu sama mutawif, dan dia bilang, menawarkan, Pak, ada keluarga yang sudah meninggal dan mau haji, kemudian meninggal, insya Allah kita ada ini membuka, istilahnya bukan lowongan apa ya, membuka ini badal lah gitu. Berapa? 8 juta Pak. Kan gede lumayan ya. Ibadah haji ya, jadi ladang bisnis di situ. Padahal hadisnya menjelaskan badal itu
ahli warisnya yang melakukan, dan dia harus sudah melakukan ibadah haji. Wallahu a'lam. Ya. Orang bahwa satu ingin mati lagi, kemudian gugur di pertemuan sehingga syahid lagi. Nah, bagaimana kaitan dengan tadi kalau berbakti pada orang tua itu kan secara pahalanya sama walaupun nilainya berbeda ya. Apa sama juga memiliki satu ketika dia gugur atau meninggal pada saat berbakti pada orang tua juga termasuk mati syahid. Sebetulnya gini ya, jangankan berbakti kepada orang tua yang jelas pahalanya besar, punya niat aja. Siapa yang menjelang tidur dia berharap mendapat pahala syahid, atau siapa yang memohon kepada Allah supaya bisa meninggal di medan perang syahid, maka dia dapat pahala syahid walaupun meninggal di atas kasur. Artinya kan niat ya. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, tidak dalam konteks berbakti kepada orang tua, tapi hanya ada kerinduan dapat pahala syahid. Dia dapat walaupun meninggal di atas kasur. Apalagi ini jelas hadisnya berbakti kepada orang tua, pahalanya sama pahala jihad ya, wafat pahalanya jihad, tapi jihad akhirat ya, syahid akhirat ya, bukan syahid dunia. Kalau syahid kan ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat ya. Kalau syahid akhirat itu dia dapat pahala syahid, tapi perlakuan jenazah ketika di dunia sama dengan orang meninggal pada umumnya. Dia disolatkan, dia dimandikan. Itu yang meninggal ketimpa batu, meninggal tenggelam, meninggal karena melahirkan gitu. Dan diantaranya adalah berbakti kepada orang tua, itu dapat syahid akhirat. Ada yang syahid dunia, akhirat tidak. Ini yang terkesan syahid, tapi sebetulnya dia tidak mendapatkan pahala syahid. Itu yang jihad niatnya karena ingin disebut pahlawan, niatnya salah, bukan karena Allah. Nah, tapi yang syahid dunia akhirat itu yang meninggal di medan perang itu diperlakukan seperti orang syahid, boleh tidak dimandikan dan boleh tidak dikafani, dan di akhirat pun dapat pahala syahid itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tuh. Yang pertama kisah Khonsa itu ya, kan beliau yang meminta semua anaknya untuk yang kisah Khonsa itu, yang dia kan justru dia yang meminta anak-anaknya semuanya pergi, berarti kan tidak ada yang merawat dia gitu ya. Nah kan kalau seperti itu bagaimana kasusnya gitu ya, berarti seolah menghilangkan kesempatan birrul walidain juga gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi itu masalah keledai piaraan tidak boleh dimakan, tapi kuda boleh gitu. Jadi sebetulnya definisi tidak boleh atau boleh apakah hanya karena piaraan dan bukan gitu ya. Kalau keledai liar, masih. Kemudian seperti yang sekarang sering terjadi, yang ketiga masalah birrul walidain ya. Itu memang kan perintahnya berbuat baik pada orang tua saja gitu. Jadi soal tidak ada kriteria orang tua yang seperti apa gitu kan. Jadi kata-kata kalau kita sering kita lihat kan orang tua kafir sekalipun gitu. Itu kok sekarang kan banyak kejadiannya misalnya orang tuanya yang jahat, misalnya kayak mungkin dari kecil KDRT dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin membuang gitu. Nah itu sejauh mana gitu, apakah memang tidak ada alasan apapun gitu seorang anak untuk berbuat baik pada orang tua? Itu dulu saja. Hadis yang ini tuh, hadis yang 1168 itu, pertama tentang peluang pahala jihad selain berperang di medan perang, diantaranya adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, hadis ini kalau dikaitkan dengan hadis yang izin kepada orang tua, poinnya itu adalah jihad medan perang itu harus ada restu dari orang tua, terutama kalau orang tuanya sudah sepuh gitu. Harus ada izin dari orang tua, karena yang memiliki anak itu adalah orang tua. Kata Nabi kan, anta wa maluka li abika,
engkau dan hartamu itu milik orang tua. Artinya bukan berarti orang tua bebas ngambil harta anak, bukan ya. Artinya betapa banyak hak orang tua terhadap anak. Sampai masalah jihad pun harus ada izin daripada orang tua. Tapi kalau orang tuanya mengizinkan seperti Khansa itu, ini jangan salah ucap ya. Ada Khansa, sahabat itu namanya Khansa. Jangan Khunsa. Kalau pakai u, pakai domah ya. Khunsa itu artinya perempuan jadi-jadian, benjol gitu. Itu Khunsa bahasa Arabnya. Tapi kalau sahabat itu Khansa. Nah itu ya diperbolehkan. Jadi hadis ini sebetulnya menggambarkan betapa besarnya hak orang tua kepada anak. Ini kalau dikorelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Selama orang tua mengizinkan, ya tidak ada masalah itu. Ya. Kemudian yang kedua mengenai binatang ya. Kenapa keledai piaraan itu haram, sementara kuda itu halal? Apa karena faktornya karena piaraan saja? Gini, jadi di Arab itu yang namanya keledai itu pasti piaraan. Nyaris tidak ada keledai yang dibiarkan seperti kuda. Ini tuh sebetulnya masalahnya bukan masalah piaraannya, masalah itu adalah keledainya. Karena keledai itu selalu dipelihara. Tapi kalau kuda itu ada yang dipelihara, ada yang dikencakin, ada yang dibebaskan. Nah poinnya itu sebetulnya keledai haram. Kasarnya kalaupun sekarang bangsa Arab sudah ada yang mencakin membebaskan keledai, tetap hukumnya haram. Jadi poinnya itu pada keledainya, bukan pada piaraan. Sementara kuda itu hukumnya adalah halal. Kemudian yang ketiga, kembali kepada orang tua ya. Sejauh mana batasan orang tua yang anak wajib berbakti kepadanya, selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan, kondisi apapun orang tua wajib berbuat baik. Itu nasihat Allah ya, kepada wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila orang tuamu memerintahkanmu untuk bersekutu atau untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau ikuti perintah mereka. Tapi apa kata Allah kemudian? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, nama saya disebut dalam Al-Qur'an. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah berbuat bakti, berbuat baik kepada keduanya. Perintahnya jangan ditaati, tapi birrul walidain tetap, berbaktinya tetap untuk urusan dunia. Status dia sebagai orang tua tidak hilang walaupun dia musyrik. Artinya syirik itu urusan dia dengan Allah, tapi bakti anak kepada dia tidak hilang dengan kemusyrikannya. Yang tidak boleh itu menuruti perkara-perkara yang perintahnya berbentuk larangan, mengandung memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi selama itu masih boleh, itu dipersilakan. Punya orang tua kafir, nyuruh belanja, belanja ke pasar, nggak mau. Kenapa? Mama kafir. Tetap dosa itu anaknya. Nah, jadi bagaimana kalau KDRT, orang tuanya bukan KDRT ya, KDRT ke anak kasar itu? Ya selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, tetap tidak boleh berbalik kasar kepada orang. Walaupun itu ujian yang Allah berikan kepada anak. Tapi bakti kepada orang tua, hormat itu mutlak. Makanya kan sedikit lagi ya, larangan mempersekutukan Allah disatu narasikan dengan larangan berkata kasar kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk tidak mempersekutukan Allah dan juga berbuat baik kepada orang tua. Itu mengenai satu nafas. Wallahu a'lam.
Itu kalau mungkin kasusnya persis kayak dulu ya, kayak zaman Rasul. Nyaris tidak ada ruang lagi untuk untuk menjalankan agamanya. Makanya mereka berikhtiar untuk hijrah. Memang ini pun debatable. Ada hadis Nabi, ada firman Allah yang berkaitan dengan orang yang meninggal dalam kondisi tertindas. Kemudian kata Allah, alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Kemudian Allah berkata kepada mayit ini, bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa hijrah? Ini yang menjadikan landasan juga boleh hijrah dalam kondisi ketika kasusnya sama dengan zaman Rasul dulu, tidak ada peluang. Tapi kalau Palestina masih bisa, ruang melaksanakan agamanya masih bisa walaupun ditekan. Tapi kalau Rohingya mungkin kasusnya beda. Kasus ini. Wallahu a'lam. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.